Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Di sini Pak Sam akan melanjutkan pembelajaran tentang puasa Ramadan yang kemarin sudah kita kirimkan PPT-nya ke anak-anak semuanya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang pengertian puasa, kemudian dalil puasa, tujuan puasa Ramadan itu apa, sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita bahas bersama tentang syarat dan rukun puasa. Nah, perlu kita ketahui yang namanya syarat dan rukun puasa. Syarat itu apa? Kemudian rukun itu apa pengertiannya? Ya, syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, sekarang yang akan kita laksanakan adalah puasa Ramadan. Berarti apa saja yang harus kita siapkan? Yang harus ada pada diri kita sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan itu apa? Nah, itu namanya syarat. Nah, kemudian rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nanti rukun itu harus dilaksanakan. Kalau satu rukun tidak dilaksanakan, berarti apa yang kita lakukan itu tidak sah. Kalau misalnya sholat misalnya, kalau ketika kita melaksanakan sholat, rukun sholat itu ada takbiratul ihram, ada membaca Al-Fatihah sampai salam. Nah, kita tidak satu kali kita tidak membaca Al-Fatihah, berarti sholat kita tidak sah. Nah, sama seperti kita puasa. Nanti apa saja rukun puasa kita pelajari bersama-sama. Yuk kita mulai dari syarat puasa. Nah, syarat puasa atau syarat wajib puasa itu satu adalah harus beragama Islam. Berarti yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan itu adalah orang Islam. Seperti kemarin yang sudah kita pelajari tentang dalil puasa Ramadan. Anak-anak sudah bahas semuanya kan? Ya. Makanya yang pertama, syarat wajib bagi orang untuk melaksanakan puasa adalah harus beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Balik itu sampai, maksudnya bagaimana? Orang Islam yang sudah bisa mengetahui baik dan buruk. Berarti orang yang sudah bisa mengetahui baik dan buruk itu sudah wajib melaksanakan puasa Ramadan. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah berakal sehat. Maksudnya apa? Orang itu tidak gila. Berarti syarat wajib yang ketiga, orang itu harus berakal sehat, bukan orang gila. Nah, berarti kalau orang gila berarti tidak wajib melaksanakan puasa. Sama, orang gila juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Makanya harus berakal sehat. Kemudian yang keempat adalah kuat menjalankan puasa. Berarti anak-anak sekalian, bila kita ingin melaksanakan puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, yang kita bahas di sini adalah puasa Ramadan. Berarti kita harus kuat dulu. Kuat apa? Kuat melaksanakan puasa. Maksudnya bagaimana? Kuat menahan makan, menahan minum, menahan semua apa yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, anak-anak sekalian, ini 4 hal syarat wajib yang harus kita ketahui, yang harus ada pada diri kita sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, karena yang kita bahas di sini adalah puasa Ramadan, berarti sebagai syarat wajib melaksanakan puasa Ramadan. Nah, terus bagaimana kalau puasa sunnah? Sama, ini juga sama seperti ini syarat-syaratnya, syarat wajibnya. Berarti sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan atau sebelum kita melaksanakan puasa sunnah, 4 hal ini harus sudah ada pada diri kita. Berikutnya, setelah kita mengetahui syarat wajib sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan, nah tentunya ada rukun-rukunnya. Rukun itu apa tadi? Rukun tadi, rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kalau tidak dilakukan berarti ibadah kita tidak sah. Nah, berikutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa yang pertama itu adalah apa?
niat. Nah, niat di sini niat ikhlas karena Allah, bukan ketika kita melaksanakan ibadah itu bukan karena kita hanya pengen dipuji orang lain. Bukan hanya karena kita itu apa ya, istilahnya perkewuh dengan orang lain. Ada orang lain berpuasa kok saya tidak. Jangan seperti itu. Tapi apa? Kita harus niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah semata, bukan karena yang lain. Nah, niat di sini tidak harus diucapkan. Niat tidak harus diucapkan dengan lisan. Karena apa? Niat itu di mana tempatnya? Niat itu tempatnya di dalam hati. Maka tidak harus dilaksanakan tidak harus diucapkan dengan lisan. Nah, kemudian yang kedua, rukun puasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang membatalkan puasa? Contohnya seperti satu tadi ya, makan, kemudian minum, itu membatalkan puasa. Kemudian apalagi? Hilang ingatan atau gila, itu juga membatalkan puasa. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama apa saja yang menjadi pembatal puasa. Kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Ya, demikian anak-anak sekalian penjelasan tentang syarat dan rukun puasa Ramadan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari Pak Sam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.